Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin al-abrar ba'da syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqamus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ayyuhal hadrul kiram, jamaah salat subuh azzakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada untayan kata yang paling indah di subuh hari yang penuh dengan berkah ini selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hal mana tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diabadikan menjadi catatan amal saleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin azakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada pada hari terakhir di bulan Syawal 1444 Hijriah. Artinya sebulan yang lalu jarak kita dengan Allah sangat dekat. Kita isi hari-hari kita semua dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Kita orang yang paling murah dengan rezeki kita untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya. Kita orang-orang yang paling gemar untuk saling bersilaturahim, saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Ramadan telah membentuk kepribadian kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah shaum Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tinggal hari ini kita mengevaluasi apakah hari-hari kita setelah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan, atau justru sebaliknya hari-hari kita setelah Ramadan justru lebih buruk dari Ramadan. Maka nanti kita lihat Al-Qur'anul Karim menceritakan detik-detik terakhir pertemuan antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji iblis di hadapan Allah dan bagaimana realisasinya pada hari ini. Surat Al-A'raf surat ke-7 dari mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-17 telah menceritakan dialog terakhir antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis laknatullah. Catatan bahwa sebelum diberi gelar iblis dia punya nama tersendiri. Siapa Pak namanya Pak? Sebelum jadi iblis, Azazil. Kalau sebelum jadi Abu Jahal namanya siapa? Abu Jahal itu gelar Pak ya. Siapa namanya Pak? Siapa?
Ada yang mengatakan Amr bin Hukam. Kenapa dia diberi gelar iblis? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi yang menyebabkan dia dipanggil iblis karena dia punya satu sifat namanya aba wastakbara. Dia angkuh, dia sombong, dia menyombongkan dirinya. Maka ketika dia tidak mau sujud, Allah bertanya, ya iblis, ma manaka la tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkanmu, apa yang menghalang-halangi dirimu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintah? Apa jawab iblis, Pak? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada Adam, sedangkan engkau ya Allah ciptakan aku dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi merasa lebih apa, Pak? Merasa keturunannya lebih mulia daripada keturunan siapa? Adam alaihissalam. Jadi iblis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, dia merasa bahwa api itu lebih mulia ketimbang dari apa? Dari tanah. Nah, mendengar jawaban ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fahbit minha. Turunlah kamu. Iblis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Sesungguhnya tidak pantas kamu menyombongkan diri di sini. Fakhruj innaka binas saghirin. Keluarlah kamu dari surga, dan sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terlaknat. Nah, ketika disuruh keluar dari surga, dan sekaligus Allah katakan sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terlaknat, makhluk yang hina, ada perkataan iblis mohon kepada Allah, anzirin yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguhlah kepadaku sampai hari berbangkit. Dan Allah mempersilakan, innaka minal mundzirin, sesungguhnya kamu termasuk hamba-hamba yang diapain? Diberi tangguh. Nah, ini perkataan terakhir iblis, Pak, di hadapan Allah. Apa dia katakan, Pak? Fabima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang hina, makhluk tersesat, niscaya akan aku ganggu anak-anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Jadi ini omongan terakhir iblis di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Gentle ini, Pak. Ya Rabb, karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang terhina, makhluk yang terlaknat, niscaya akan aku ganggu hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Dia tambah lagi, summa la'atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilhim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku ganggu mereka dari depan, aku ganggu mereka dari belakang, aku ganggu mereka dari kanan, aku ganggu mereka dari kiri, sampai tidak ada satu orang pun yang kau dapati mereka yang apa? Minasyakirin, dari hamba-hamba yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa ini, Pak. Saking apanya nih iblis, Pak? Kalau bahasa kita saking dongkolnya, udah kadongan diapain? Udah kadongan gue diusir dari surga, udah kadongan gue dibilang apa? Makhluk yang terhina, tersesat. Maka sekalian aja akan aku ganggu semua hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, sampai tidak ada lagi orang-orang yang mau menempuh jalanmu yang lurus, dan aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi kita dikelilingin sama Pak? Kita dikelilingin oleh iblis, ya. Ibnu Abbas menerjemahkan makna ayat ini bahwa iblis datang dari depan kita, dari belakang, dari kiri, dari kanan kita, mengatakan bahwa makna iblis menggoda kita dari depan adalah dihilangkan keyakinan terhadap hari akhirat. Ke depan itu ada hari akhirat, diganggu oleh iblis agar kita nggak yakin, agar kita nggak percaya dengan apa? Dengan hari akhirat. Di akhirat itu hanya ada dua, kalau tidak surga, neraka. Dan dia berjanji sampai tidak ada seorang pun yang percaya dengan hari kiamat.
Yang percaya dengan apa? Dengan surga dan neraka. Sampai akhirnya ada orang yang begitu berani dengan apa? Dengan neraka. Enggak apa-apa, saya masuk neraka juga, nanti di neraka saya bisa apa? Bisa ngerumpi dengan teman-teman saya. Dan begitu banyak orang-orang yang hari ini melecehkan yaumil akhir, surga dan neraka. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan makna diganggu dari sebelah kanan, ditimbulkan keraguan-raguan tentang agama. Iblis menggoda kita dari kanan kita, maknanya kata Ibnu Abbas agar manusia ragu terhadap apa? Terhadap agama. Dan hari ini kita bisa lihat begitu banyak orang-orang yang apa? Hilang keyakinannya terhadap agama. Tidak yakin lagi dengan apa? Aturan-aturan agama. Bahkan banyak orang yang mengatakan, udahlah dalam urusan ini mah jangan bawa-bawa apa? Jangan bawa-bawa agama gitu. Lagi berbisnis, bisnis saja pakai urusan agama. Bukan tempatnya, bukan masanya, jangan. Jadi sudah ada orang-orang yang tidak mau lagi ketika dia beraktivitas dikaitkan dengan apa? Dengan agama. Kemudian makna digoda dengan apa? Ditimbulkan begitu cintanya dengan apa? Dengan dunia. Sehingganya berat untuk meninggalkan apa? Meninggalkan dunia. Dan dari kiri dunia dibikin begitu indahnya sehingga manusia terpesona. Kenapa iblis begitu marah dengan keturunan Adam? Karena ada sesuatu yang paling mahal pada keturunan Adam. Itulah yang senantiasa diintip-intip. Itulah senantiasa yang dilihat. Itulah senantiasa yang diperhatikan oleh iblis, agar sesuatu yang paling mahal yang terdapat pada jiwa orang beriman tidak ada. Apa Pak yang paling mahal pada jiwa orang beriman itu Pak? Sesuatu yang paling mahal pernah ditanyakan salah seorang sahabat. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia katakan begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadun ghairaka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, di mana aku tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau. Maka Rasul menjawab, qul amantu billahi summastaqim. Ini yang paling mahal Pak. Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jiwa istiqomah ini yang paling mahal. Inilah yang senantiasa diintip-intip oleh iblis agar orang-orang beriman tidak lagi punya jiwa istiqomah. Maka digoda dari depan, digoda dari belakang, dari kanan, dari kiri agar hilang rasa istiqomah pada diri kita. Pertanyaannya, iblis berhasil nggak Pak menggoda kita? Kita termasuk orang-orang yang menang lawan iblis atau termasuk orang-orang yang kalah melawan iblis Pak? Janji iblis sampai kapan janji iblis itu? Janjinya sampai apa? Tidak ada satu orang pun di antara hamba-hambamu yang bersyukur. Ya. Sampai itu Pak janjinya itu. Artinya kalau masih ada yang bersyukur, dia apa terus? Ganggu terus, dia goda terus, sampai kita hilang rasa jiwa istiqomahnya. Kita lihat, apakah kita masih seistiqomah ketika kita di bulan apa? Ramadan. Ulama memberikan nasihat begini Pak, kun rabbaniyatun walatakun ramdaniyah. Jadilah kamu hamba-hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Halakatir ramdaniyah. Celakalah mereka yang menjadi hamba Ramadan. Watuba liman rabbaniyatun. Dan beruntunglah orang-orang yang menjadi hamba Allah. Apa maksudnya Pak? Halakatir ramdaniyah, rugi, celaka orang-orang yang apa? Menjadi hamba-hamba Ramadan. Di bulan Ramadan dia begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia salat tarawih atau qiyamul lail. Dia isi harinya dengan tadarus Al-Qur'an. Dia isi hari-hari dengan sedekah, dengan zikrullah, dengan doa-doa, dengan silaturahim. Mumpung lagi datang bulan apa?
bulan Ramadan. Bagaimana selepas Ramadan? Selepas Ramadan amal-amal itu hilang semua, Pak. Ya. Orang-orang yang tadinya ketika belum ada Ramadan dia tidak ke masjid. Datang Ramadan dia datang ke masjid, dia datang ke musala. Ramadan selesai, selesai juga ke masjidnya. Selesai juga ke musalahnya. Sebelum datangnya Ramadan, dia tidak baca Quran, jarang baca Quran. Ketika datang Ramadan, dia ambil Quran, dia baca Quran. Jadi dia baca Quran karena apa? Karena adanya bulan Ramadan. Ramadannya selesai. Selesai juga tadarusnya. Dia upayakan, dia lawan rasa lelah, rasa ngantuk, rasa capek. Untuk apa? Tetap melaksanakan sholat tarawih. Walaupun bukanya kekenyangan. Dia upayakan supaya apa? Dia kejar itu sholat tarawih. Dia kejar itu qiyamul lail. Walaupun sifatnya sunnah. Selesai Ramadan, selesai juga itu semua. Tiap hari dia bersedekah. Dia tidak peduli dari sedekahnya siapapun yang menikmatinya. Begitu dermawannya dia. Dia nggak peduli itu siapa yang akan menikmati sedekah dia. Dia buka di pinggir jalan, takjil gratis, takjil gratis. Kita nggak tahu, Pak, yang makan takjil gratis itu apakah orang yang berpuasa atau tidak, apakah orang beriman atau tidak. Yang penting kau sudah apa? Sedekah. Ramadannya selesai, sedekahnya juga apa? Selesai. Tiap hari dia berzikir. Tiap hari dia berzikir, dia berdoa. Zikirnya, doanya selesai ketika Ramadan sudah selesai. Artinya apa? Iblis tahu persis, Pak. Iblis tahu persis mencari celah-celah di mana kita lengah, sehingganya kita apa? Hilang rasa istiqomah kita. Sampai akhirnya hari ini sudah terakhir bulan Syawal. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat kembali baca apa? Baca Quran. Ada yang belum sempat tadarus sama sekali, Pak. Kalau kemarin target kita di Ramadan apa? Minimal 1 kali apa? Minimal 1 kali khatam. Di bulan Syawal nggak ada target lagi kita, Pak. Qiyamul lail kita, sholat tarawih kita berjanji nggak boleh bolong walaupun 1 malam. Selesai Ramadan, mungkin ada yang belum qiyamul lail sama sekali. Mungkin juga ada yang uangnya belum keluar untuk disedekahkan. Kenapa? Yang pertama, iblis tahu kapan kita lengah. Konsentrasi kita ketika masuk 1 Syawal, malam 1 Syawal, itu konsentrasi kita sudah berubah, Pak. Persiapan kita sepenuhnya sudah persiapan apa? Lebaran. Malam tanggal 29 kita masih sholat tarawih. Kita masih apa? Kita masih qiyamul lail. Pas malam takbirannya ada nggak di antara kita yang masih tetap qiyamul lail itu, Pak? Padahal baru beda berapa hari? Baru 1 hari. Gitu. Nah di sini inilah akhirnya Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berharga. Perbincangan Rasulullah SAW dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah katakan, ya Mu'adz, awa adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasul. Apa kata Rasulullah, Pak? Rasul katakan yang pertama, as-saumu junnatun. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Jadi orang yang sedang berpuasa sama dengan sedang bangun apa? Bangun benteng. 1 bulan penuh kita bangun benteng kita, Pak. 1 bulan penuh kita bangun benteng. Dengan harapan benteng yang kita bangun, yang bahan bakunya itu ada saum, bahan bakunya itu ada qiyamul lail, bahan bakunya itu ada tadarus Quran, bahan bakunya itu ada sedekah, bahan bakunya ada zikrullah, ada doa, ada silaturahim dan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu bahan bakunya. Kita bangun dalam 1 bulan, mengalahkan rasa lelah kita, rasa letih, rasa capek, rasa haus, ya. Kita bangun 1 bulan. Harapannya agar benteng yang kita bangun ini mampu mempertahankan diri kita 11 bulan yang akan datang. Jadi benteng yang kita bangun 1 bulan itu dengan harapan mampu bertahan, ya, mampu melindungi diri kita, mampu melindungi keimanan kita, ketakwaan kita 11 bulan yang akan datang. Tapi boro-boro 11 bulan, Pak. Malam pertama aja, malam selesai udah banyak yang apa? Bentengnya. Udah banyak yang ambruk. Hari pertama sudah banyak ambruk. 1 bulan udah banyak ambruk. Boro-boro berapa lama?
Boro-boro sanggup bertahan untuk 11 bulan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29 dan 30. Apa Allah katakan, Pak? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang terus-menerus membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, terus-menerus menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan terus menginfakkan sebagian hartanya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu yang berharap memperoleh perdagangan yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Liwafiyahum ujurahum, dan Allah akan apa? Sempurnakan nikmat untuknya, sempurnakan kebaikan-kebaikan untuknya. Dan kemudian wa yazidhum min fadlihi, Allah akan tambahkan karunia-Nya. 3 hal akan Allah berikan kepada orang yang mengamalkan 3 hal. 3 hal yang Allah berikan. Pertama, perdagangan yang tidak pernah ada rugi-ruginya. Yang kedua, Allah sempurnakan pahala-pahala kebaikannya. Dan yang ketiga, Allah lipat gandakan keutamaannya. Kepada siapa Allah berikan ini? Orang-orang yang terus membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Orang-orang yang terus menegakkan sholat, dan orang-orang yang terus menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita perhatikan, 3 hal ini yang hilang di bulan Syawal, Pak. 3 hal inilah yang tidak nampak ada. Setelahnya di bulan Ramadan 3 ini yang paling nampak gitu, Pak. Di bulan Ramadan 3 amal ini luar biasa, ya. Tadarus Quran, qiyamul lail, kemudian apa? Sedekah. Ini amal yang utama yang paling banyak dikerjakan pada bulan Ramadan. Selesai Ramadan, 3 amal ini yang pertama kali hilang, Pak. Ya, 3 amal ini yang pertama kali hilang. Sekali kita mengatakan bahwa disinilah betapa lihainya iblis menggoda kita, sampai akhirnya susah payah kita bangun yang akan menghantarkan kita pada ketakwaan, begitu gampangnya kita tinggalkan. Iblis tidak tertarik sama sekali dengan banyaknya makanan yang ada di atas meja kita, Pak. Iblis tidak tertarik kenapa? Dengan busana lebaran yang kita kenakan. Iblis tidak tertarik dengan banyaknya harta kita miliki, dengan tingginya jabatan, tidak. Kenapa? Iblis punya lebih dari itu. Ketika di surga dia punya segala-galanya, Pak. Jadi iblis atau Azazil tadi, dia malaikat yang paling apa? Paling gagah, paling ganteng, paling alim, ya, paling taat, paling dalam segala-galanya. Bahkan akhirnya diserahkan kepadanya apa? Perbendaharaan surga. Jadi kalau ada orang yang mengandalkan itu semua, udah ketinggalan sama siapa? Sama iblis, Pak. Iblis nggak tertarik sama sekali dengan banyaknya harta kita, dengan tingginya jabatan kita, dengan popularitas kita, dengan indahnya enggak. Kita tidak digoda sama karena itu, Pak, enggak. Tapi ada sesuatu yang paling mahal yang ada pada jiwa orang beriman. Itulah yang senantiasa diintip-intip. Itulah yang senantiasa diperhatikan oleh iblis. Jangan sampai ada satu orang pun yang punya jiwa itu. Karena orang yang istiqomah, bukan setan yang akan turun pada dirinya. Orang yang istiqomah yang akan turun adalah malaikat. Itu janji Allah dalam surah Al-Fusilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berikrar, orang-orang yang berjanji, orang-orang yang bersumpah, orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah. Yang mengatur hidup saya adalah siapa? Rabbun Allah. Allahu Rabbi, Allah itu pengatur hidup saya. Sumastaqamu, kemudian istiqomah di atas aturan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepadanya siapa? Malaikah. Allah takhafu, malaikat ngasih kabar, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum
fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ini semua Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang istiqomah. Jadi 1 bulan ini iblis berhasil nggak Pak ngalahin kita? Jadi kita termasuk yang menang atau yang kalah? Kata Hidayat Nur Wahid tanggal 7 Mei kemarin saya habis ketemu dengan beliau. Kata Hidayat Nur Wahid gini Pak, ini untuk menggambarkan satu istilah yang populer tapi salah penempatannya gitu Pak. Ada istilah yang populer tapi salah dalam penempatan. Hidayat Nur Wahid 13 tahun dia kuliah di Madinah. Selama 13 tahun dia kuliah di Madinah, dia bertemu dengan orang Islam dari berbagai macam negara. Selama 13 tahun dia kuliah, dia tidak pernah mendengar ketika datang 1 Syawal orang-orang mengucapkan apa? Minal a'idina wal fa'idin. Dia nggak pernah dengar. Selama di mana? Di Madinah. Ternyata istilah itu hanya ada di mana? Di Indonesia. Yang kedua, selama 13 tahun dia di Madinah, dia juga tidak pernah mendengar istilah apa? Halal bihalal. Ternyata itu pun hanya ada di mana? Di Indonesia. Dan umur halal bihalal pun masih sangat apa? Umur halal bihalal itu masih sangat apa, Pak? Masih sangat muda. Tapi seakan-akan ini menjadi apa? Menjadi amal apa? Menjadi amal Islam yang sangat apa? Populer. Padahal istilah itu baru ada tahun berapa? 1948. Siapa pelopornya? Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi tahun 48 sedang terjadi apa di Indonesia Pak? Ada pergolakan internal dan eksternal. Eksternalnya apa? Datangnya agresi Belanda kedua. Agresi Belanda 1 47, agresi Belanda 2 48. Kemudian di Madiun terjadi apa? Di Madiun terjadi pemberontakan PKI oleh Musso. Nah sehingga stabilitas keamanan Indonesia masih apa? Masih sangat rapuh. Ditambah konflik tokoh-tokoh politik di Indonesia juga luar biasa. Karena saat itu sebagian besar ulama-ulama menilai bahwa Pak Soekarno telah berkhianat dengan cara apa? Menghapuskan 7 kata dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45. Jadi umat Islam sedang tidak apa? Sedang tidak harmonis kepada siapa? Soekarno. Karena Soekarno dianggap apa? Berkhianat atas kesepakatan. Nah sehingga dalam kondisi kebimbangan Soekarno bertanya kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah dari golongan NU. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah menyarankan adakan pertemuan nasional. Namanya apa gitu? Judulnya apa nih pertemuan gitu? Ini ngomong negara gitu Pak. Judulnya apa ini pertemuan? Bagaimana kalau dinamakan apa? Halal bihalal. Jadi nggak terlalu formal tapi bisa mencairkan gitu Pak. Halal bihalal. Maka mulai saat itulah istilah apa? Halal bihalal tumbuh. Ya. Mulai saat itu halal bihalal ada di Indonesia. Kalau sekarang halal bihalal sudah ada di seluruh dunia Pak. Kenapa? Karena konjen Indonesia yang ada di berbagai negara ngadain apa? Ngadain halal bihalal. Jadi halal bihalal sudah bukan lagi produk Indonesia asli. Sudah di berbagai negara sudah ada apa? Istilah halal. Setiap tahun untuk konjen RI yang ada di berbagai negara ngadain apa? Ngadain halal bihalal. Jadi Indonesia sudah mampu mengekspor istilah apa? Halal bihalal. Yang kedua mampu mengekspor apa? Kalimat minal a'idin wal fa'idin. Apa sih Pak secara arti itu minal a'idin wal fa'idin? Kita telah kembali untuk mencapai kemenangan dan kefitrahan kesucian. Kita telah kembali kepada kemenangan. Kita adalah orang-orang yang mempelai kemenangan. Kira-kira tepat nggak Pak kalau dikatakan bulan Syawal itu bulan kemenangan? Justru sebaliknya di bulan Syawal banyak yang apa? Banyak yang lalai, banyak yang kalah dengan bujuk rayu siapa? Bujuk rayu iblis. Begitu banyak umat Islam yang di bulan Syawal justru pada kondisi bukan faid, bukan beruntung, bukan menang, tapi justru apa? Kalah Pak, ya kalah. Kebanyakan yang apa? Betul kata iblis. Ya. Sampai kapan dia menggoda? Sampai tidak ada satupun di antara orang yang bersyukur.
Itu targetnya Pak. Sehingganya di bulan Syawal itu sedikit sekali orang-orang yang kembali melanjutkan aktivitas yang begitu mulia di bulan Ramadan. Sedikit orang yang terus membaca Al-Quran, sedikit orang yang terus mempertahankan qiyamul lailnya, sedikit orang yang terus mempertahankan sedekah-sedekahnya. Padahal barang siapa yang mengerjakan 3 amal ini, dia terus baca Al-Quranul Karim, dia terus menjaga salat malamnya, dia terus berinfaknya, maka Allah janjikan 3 hal. Tijaratan lam tabur, dia berdagang dengan tidak pernah ada rugi-ruginya. Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga, wa yazidhum min fadlihi, Allah akan tambahkan karunia-Nya. Kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkan 3 amal mulia ini. Kita termasuk yang dapat itu enggak Pak? Sebetulnya kalau Syawal sudah berlalu, jawabannya bukan insya Allah Pak. Insya Allah terhadap apa? Sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi kan kita bisa lihat. Kemarin saya masih istiqomah nggak baca Quran gitu. Kemarin saya masih istiqomah nggak untuk apa? Qiyamul lail. Masih istiqomah nggak bersedekah. Maka untuk melihat itu semua, kita boleh mengatakan kembali kepada nilai ulama tadi, mengatakan halakati ramdaniyah, rugilah orang-orang yang beribadah hanya karena ada bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar kita tidak rugi? Caranya agar kita tidak rugi, kita istiqomahkan kembali amal-amal yang menghantarkan kita pada kemuliaan di bulan Ramadan. Kan kita mengamalkan itu agar Allah berikan kita keutamaan, agar Allah berikan kita kemuliaan, agar Allah hantarkan kita kepada takwa. Kenapa selepas Ramadan amal-amal yang menghantarkan kita pada ketakwaan, amal-amal yang menghantarkan kita pada kemuliaan diapain? Kita tinggalkan. Akhirnya nggak jadi kita, nggak jadi apa? Nggak jadi hamba-hamba yang bertakwa, nggak jadi orang-orang yang mulia. Malah kita dapat dikalahkan oleh iblis, laknatullah. Berhasil iblis, tepuk tangan dia Pak. Semakin banyak orang yang minal aidin wal faidin, dia semakin apa? Semakin bergembira, semakin bahagia. Ini satu hal. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini introspeksi buat aneh dan introspeksi buat kita semua, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sudah kita bangun dengan susah payah jangan ditinggalkan dengan begitu mudahnya. Kita susah membangunnya Pak, kita berat membangunnya. Puasa 1 bulan itu berat atau ringan Pak? Berat. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Mempertahankannya. Qiyamul lail 1 bulan penuh itu berat apa ringan itu Pak? Berat. Mau 1 malam aja terkadang berat, apalagi sebulan penuh. Tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Istiqomah setelahnya. Sedekah harian itu berat, tapi ada yang lebih berat lagi, apa? Istiqomah setelahnya. Nah, oleh karenanya pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak kebaikan kepada orang-orang yang istiqomah. Karena memang istiqomah itu berat, sehingga Allah berikan pahalanya pun berlipat. Semoga Allah berikan kita jiwa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tinggalkan 3 amal yang menghantarkan kita pada kemuliaan. Mari kita raih kembali, mari kita ambil kembali, mari kita amalkan kembali hal-hal yang menghantarkan kita pada kemuliaan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya di dalam kitab Nashaihul Ibad bab keempat, di situ dinukil satu perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan bahwa arba'atun, ada 4 pada anak-anak keturunan Adam, ada 4 mutiara yang terdapat pada anak-anak Adam. Mutiara yang 4 ini hilang dengan 4 perkara yang lainnya. Arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. Ada 4 kemuliaan, ada 4 keutamaan, ada 4 bintang yang terdapat pada jiwa-jiwa, yang terdapat pada anak-anak keturunan Adam, yang dia akan hilang dengan 4 perkara yang lainnya. Apa kemuliaan dan keutamaan yang ada pada anak Adam? Yang pertama adalah al-aqlu. Fal aqlu maziyatun lil insan.
Akal merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Fal aqlu maziyatun lil insan. Akal itu keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Namun ada yang menghilangkan akal. Apa? Al-ghadab. Marah. Al-ghadabu yuziluhal al-aqlu. Marah itu bisa merusak. Marah itu bisa menghilangkan akal sehat. Maka Ramadan membentuk kita agar kita menjadi orang apa? Agar kita menjadi orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsu. Sampai Rasul katakan, laisa syadudu bisyir'atin, innama syadidul ladzi yamliku nafsuhu innal ghadab. Bukanlah orang yang gagah itu orang yang dapat menjatuhkan lawannya. Tapi yang disebut orang gagah adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Kenapa? Karena ketika marah, akal sehat kita jadi nggak apa, Pak? Nggak berfungsi. Ya. Orang kalau sedang marah, akal sehatnya nggak berfungsi, Pak. Bahkan hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi apa? Marah. Seorang istri pun jangan sampai salah mengeluarkan kata-kata kepada istrinya ketika dalam kondisi apa? Marah. Itu menjadi penyesalan yang sangat besar nantinya. Jadi marah itu bisa menghilangkan apa? Yuziluhal aqlu, bisa menghilangkan, bisa menutupi akal sehat. Yang kedua apa yang ada pada diri manusia yang paling utama setelah akal? Yang kedua adalah ad-din, agama. Agama ini bisa hilang, Pak. Kita begitu bangganya menjadi orang beriman di bulan Ramadan, tapi dia bisa hilang dengan apa? Al-hasudu yuzilu ad-din. Hasan, iri, dengki. Ini penyakit-penyakit yang timbul di bulan Syawal. Di rumah si Anu makanannya enak, dia bakarnya bagus-bagus, timbul apa? Timbul iri, timbul dengki dan sebagainya. Nah, hasad inilah yang akan menggerogoti apa? Hasad inilah yang akan menggerogoti agama kita. Yang ketiga apa? Al-haya. Apa al-haya? Rasa malu. Apa yang bisa menghilangkan? Apa yang bisa menutupi al-haya? At-tama. Rakus. Rakus itu bisa menghilangkan apa? Rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Orang yang sudah hilang rasa malunya, hilang apanya? Kenapa dia begitu hilang rasa malunya? Karena apa? Rakus, tamak. Ya, karena rakus. Sampai ada permainan itu, Pak. Kalau kita mau ke Pamulang 2 lewat Bintaro itu ada satu tempat prostitusi, Pak. Itu namanya Tegal Rotan. Saya tahu karena saya lama di Ciputat. Hampir 10 tahun saya di daerah sana Pamulang 2. Itu kalau saya dari Cipadu mau kembali ke rumah orang tuanya di Cipadu, jadi kalau mau kembali ke Pamulang itu lewat situ, lewat Tegal Rotan. Suatu hari Tegal Rotan tempat-tempat prostitusi diapain, Pak? Digerebek sama Satpol PP. Nah, para wanita-wanita yang menjajakan tubuhnya itu ketika ditangkap di senter itu, Pak. Kemudian dia tutupi apanya? Dia tutupi mukanya. Berarti masih ada rasa apa? Rasa malu. Jadi ternyata PKS itu masih ada rasa apa, Pak? Rasa malu. Buktinya mana? Ketika di center itu, ketika di videokan itu dia tutupi mukanya, Pak. Walaupun yang lainnya apa? Kelihatan gitu, Pak. Jadi yang ditutupi apa aja? Mukanya. Walaupun yang lainnya kelihatan. Jadi dia bekerja itu mungkin hanya karena apa? Kebutuhan, bukan karena kerakusan. Tapi karena apa, Pak? Kebutuhanlah mungkin yang menghantarkan dia untuk berprofesi seperti itu. Di lain tempat ada pejabat yang korupsi. Ada pejabat yang apa? Yang korupsi. Kemudian masuk TV di center itu, Pak. Dia bukannya nutupin matanya, bukan nutupin mukanya, malah apa dia? Dada. Enggak punya rasa apa? Enggak punya rasa malu. Jadi bagusan PSK atau bagusan pejabat itu, Pak? Ya janganlah. Ya. Jadi hilang rasa apa, Pak? Bisa jadi si PSK tadi dia berprofesi seperti itu karena kebutuhan. Tapi si pejabat yang korupsi bukan karena kebutuhan, Pak, tapi karena apa? Kerakusan. Jadi ketika orang sudah punya sifat rakus itu hilang rasa apanya? Hilang rasa malu. Penghasilan sudah ratusan juta, masih juga ngembat yang lain itu, Pak. Itu karena apa itu? Rakus, Pak.
Yang keempat, yang paling mulia ada pada diri kita, yang keempat apa? Amalus soleh. Amal soleh. Dia bisa hilang. Dengan apa hilangnya? Amal soleh yang ada pada diri kita hilang dengan al-ghibah. Al-ghibatu yuziluha amalus soleh. Ghibah, namimah, ngomongin orang, ngerumpi dan sebagainya, itu akan menghilangkan apa? Amal-amal soleh kita. Dan ternyata empat aktivitas ini banyak dikerjakan di bulan apa? Syawal, Pak. Ya, banyak dikerjakan di bulan Syawal. Sehingga sesuatu yang mulia yang ada pada diri kita, keutamaan, mutiara yang ada pada kita begitu gampangnya hilang di bulan Syawal ini. Maka kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi, dengan surat 35 tadi, surah Al-Fatir tadi, ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang apa? Yang terus membaca kitab Allah. Maka mari sama-sama saya ingatkan diri saya dan kita semua, kembali kita hidupkan apa? Yatluna kitaballah. Membaca kitab Allah. Insya Allah masjid kita 1 bulan mungkin tidak pernah sepi dari apa tuh Pak? Orang-orang yang apa? Yang tadarus. Sekarang masih ada Pak yang tadarus? Iya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama nggak dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal Pak? Sama. Quran yang kita baca di bulan Ramadan sama nggak dengan Quran yang kita baca di bulan Syawal? Sama, tapi kenapa ada perlakuan yang apa? Perlakuan yang berbeda gitu. Nah inilah lihainya siapa? Lihainya si iblis. Dia ganggu kita dari depan. Kalau nggak kena dari depan, dari mana? Dari belakang. Nggak kena dari belakang, dari kanan. Nggak kena dari kanan, dari kiri. Sampai kapan? Sampai tidak ada satupun dari kita yang istiqomah. Maka menanglah siapa? Menanglah iblis. Kalau iblis langsung Pak berjanji di hadapan Allah, kenapa kita tidak apa? Kenapa kita tidak teguhkan kembali janji kita kepada Allah? Kita pernah berikrar, kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alam rahim kita berjanji, Pak. Apa janji kita dalam rahim, Pak? Ketika Allah tanyakan, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Di alam rahim kita berjanji. Di dunia ini pun kita berjanji, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita tidak teguhkan itu? Maka mari sama-sama, semestinya Syawal itu artinya bulan penuh dengan peningkatan. Syawala yushawilu syawalan. Bulan yang penuh dengan peningkatan. Mestinya kita lebih apa lagi, Pak? Mestinya kita lebih meningkat lagi bila dibandingkan dengan bulan Ramadan. Nah, sehingganya boleh kita nilai bahwa kita apa? Rugi. Khawatir kita ini sampai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Itu kita hindari, Pak. Ya. Dengan cara apa menghindarinya? Dengan cara mengistiqomahkan kembali apa-apa yang pernah kita bangun di bulan Ramadan untuk selanjutnya kita kerjakan pada 11 bulan yang akan datang sampai Allah jumpakan kembali kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Apa ya? Mudah-mudahan bincang singkat ini ada manfaat buat kita semua. Paling tidak bahwa ingat, iblis tidak terpengaruh. Iblis tidak cemburu dengan banyaknya harta kita. Iblis tidak cemburu dengan tingginya jabatan kita. Iblis tidak cemburu dengan banyaknya ilmu kita. Iblis tidak cemburu dengan tingginya jabatan kita, popularitas kita. Tapi iblis cemburu dengan apa? Dengan keistiqomahan kita. Itulah yang senantiasa dirusak. Itulah yang senantiasa dicari-cari. Sampai akhirnya kita tidak lagi menjadi orang-orang istiqomah. Mencelok sono, mencelok sini, pindah-pindah. Ya, karena nggak punya apa? Jiwa istiqomah. Ngikutin siapa yang sedang jaya. Ngikutin siapa yang sedang menang. Siapa yang jaya, dia pindah ke sana. Ketika tempat dia pindah sudah tidak jaya lagi, dia apa? Dia pindah lagi. Jiwa-jiwa ini banyak nggak nih? Insya Allah ke depan kita bicarakan bagaimana amal-amal orang yang tidak apa, yang tidak istiqomah. Banyak sekali hari ini kita diperlihatkan orang-orang yang paginya ngomong apa, sorenya sudah beda. Sorenya ngomong apa, paginya sudah apa? Sudah beda lagi.
Sekali lagi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita jiwa-jiwa istiqomah dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya? Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sambung bapak saya. Dia pesan kalau kamu berani datang bagus taklim, maka siap-siaplah tersinggung. Jadi saya sangat tersinggung semua asal saya disampaikan tadi. Karena memang itu bukan terjadi pada diri saya, kemudian tidak terjadi kepada jemaah yang lain menurut saya. Jadi sehingga kemudian tentang iblis tadi ya, Allah itu kan dari Ramadan itu kan istilah bulan tarbiyah. Dan Allah memberikan fasilitas setelah Ramadan, yakni saum di 6 hari bulan Syawal. Tapi kan itu kemudian mengistiqomahkan, kan puasa baru 2 hari saja. Sedangkan Syawal biar berlanjut. Artinya jangan sampai lupa. Ini justru barangkali saya pribadi sempat hampir 301. Kemudian kok berapa 20 ya. Cuman karena pentingnya saya ingatkan tadi, ketika Syawal pulang 6 hari, ada yang mengingatkan, ayo ingat Syawal 6 hari lagi, siapa yang belum Syawal. Kan itu masih kesempatan ya. Ini barangkali memang fasilitas yang diberikan oleh Allah ini atas dasar tadi iblis itu mengganggunya di depan, kanan, kiri, belakang, sehingga banyak kaum muslimin yang bahkan tidak pernah menjalankan saum Syawal itu. Jadi Allah sudah memberi fasilitas. Dan saya akhirnya mencari-cari gimana sih supaya istiqomah ya. Ada yang kemudian kalau saya bilang, misalnya nih kita mau sholat tahajud ya, seperti yang dilakukan di Ramadan, apa ada istilah al-imanu wa yadid wa yankus itu saja. Artinya kita jangan lemah. Iblis main di situ kan. Akhirnya saya ngasih apa dia begini, wah ini saya harus bawa tahajud. Oh enggak, saya nggak tahajud. Oke, saya terima Ustaz ya. Kemudian ada lagi yang memberikan dia gini Ustaz. Jadi ketika kita melakukan amal-amal ibadah Ramadan itu coba kita itu diibaratkan sebagai pemain sirkus ya. Kalau di Kisarwa, Taman Kisarwa Bogor kita menyesuaikan sirkus itu kalau lagi pentas itu luar biasa indahnya ya, bulunya cakep, harimau bahkan apa kemudian monyetnya itu kita lihat indah benar. Cuman begitu mereka kembali ke habitatnya masing-masing, yang tukang akan ya akan gitu. Ya kita jangan seperti itu dia. Begitu kan. Satu lagi teman, ibaratkan kita itu dibawa sebagai pemain musik gitu. Pemain musik itu kan mau pentas mau enggak, ketika dia main sedih main gitar enggak cakep ya. Saya juga pernah ngalamin. Kalau main gitar kayak gitarnya biar cakep gitu ya. Terus barangkali apakah kemudian ini bagian dari memang iblis itu luar biasa ya, sehingga sampai Allah memberikan fasilitas Syawal pun manusia banyak yang nggak mampu menjalankan. Mungkin sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan tadi bahwa man shoma ramadanan summa tabawsita min Syawal kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari pada bulan Syawal, pahalanya sampai itu pahalanya seakan-akan dia telah apa? Saum selama 1 tahun. Artinya kalaupun kita akan pilih-pilih gitu Pak ya, kalau kita puasa Syawal itu Pak yang 6 hari, kemudian kita nggak sempat puasa Senin Kemis, nggak sempat puasa Daud, nggak sempat puasa sunnah lainnya, di 11 bulan yang akan datang itu sudah tertutupi dengan apa? Sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Tapi abot Pak, 6 Syawal itu berat atau ringan? Beratan mana 6 hari di bulan Syawal dengan Ramadan? Padahal hanya berapa hari? 6 hari. Ramadan sebulan. Kenapa berat Pak? Pertama, kalau Ramadan kita kerjakan secara apa? Berjamaah semuanya. Yang kedua, karena kita puasa Ramadan, setannya diapain? Dibelenggu, diikat. Nah sejak tanggal masuk 1 Syawal menjelang maghrib itu masuk 1 Syawal, setan udah apa lagi Pak? Bebas. Kemudian di Syawal makan sedang apa? Sedang banyak-banyaknya. Ya tergodalah kita.
Adam itu tergoda dengan apa Pak? Adam tergodanya dengan apa? Dengan pakaian, dengan jabatan, dengan apa? Dengan makanan Pak. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati buah apa? Syajaratul khuldi. Jangan kau deketin pohon buah khuldi. Kan berarti pohon ngomongin apa itu Pak? Makanan. Lalu di bulan Syawal yang paling banyak apa? Makanan. Gitu yang paling berat Pak. Kita kerjain makanan berhari-hari itu. Maksudnya supaya kita makan di bulan apa? Lebaran. Masa kita tinggalkan dengan cara apa? Puasa. Maka beruntunglah orang yang apa? Beruntunglah orang-orang yang melanjutkan puasa Ramadannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Betul tadi katakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang apa? Naik. Di bulan Ramadan kita apa? Naik. Di bulan Syawal turun lagi. Jangan sampai setelah turun apa? Turun terus. Ya. Jangan sampai turun terus. Ada terapinya. Bagaimana kalau ketika turun dia bisa apa lagi? Bisa naik lagi. Apa yang naikin itu Pak? Yang bisa menyebabkan ketika iman kita turun, bagaimana caranya supaya apa lagi? Naik lagi. Caranya itu surah 8 Pak, Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ada 5 amalnya Pak. Ketika iman tuh turun. Nomor 2-nya apa? Setelah yang pertama zikir, nomor 2-nya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika dia baca ayat Allah zadathum imanan. Imannya kenapa? Bertambah. Jadi standarisasinya iman kita naik atau turun tergantung sejauh mana kita berinteraksi dengan apa? Dengan Quran. Semakin dekat kita dengan Quran, semakin tinggi iman kita. Semakin jauh kita dengan Quran, semakin apa? Turun iman kita. Ta'allamnal iman bi ta'allamnal Quran yazid imanan. Mempelajari iman dengan cara mempelajari Quran. Ini saya akan bertambah imanmu. Kullama tadabbarunal Quran kulla yaumin tazaddadu. Setiap kali engkau baca Quran, setiap kali itu juga akan kau dapati sesuatu yang baru. Setiap kali baca Quran, setiap kali juga ada apa? Sesuatu yang baru. Kita tinggalkan Quran, tidak akan ada pertambahan ilmu kita. Siapapun yang meninggalkan Quran, tidak akan ada pertambahan ilmu, tidak ada pertambahan informasi, tidak ada peningkatan apa? Kualitas iman, karena letaknya di Quran. Nah, maka ayat tadi itu, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang kembali terus baca apa? Kitab Allah. Tijaratan lam tabur. Dia sedang berdagang kepada Allah dan tidak pernah ada rugi-ruginya. Maka sekali lagi jangan hilangkan begitu saja sesuatu yang sudah sangat susah payah kita bangun di bulan Ramadan. Membangunnya berat, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Semoga sekali lagi Allah berikan kita jiwa istiqomah dengan terus mengamalkan kebaikan yang pernah kita bangun di bulan Ramadan. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis dan dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.